Welcome to my channel Juragan Science. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 7, yaitu mengenai latihan soal bab 1, Hakikat Ilmu Sains dan Metode Ilmiah. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Science. Nomor 1. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api yang paling aktif di dunia. Untuk mengawasi aktivitas Gunung Merapi, dibangunlah beberapa pos untuk mengamati gunung tersebut. Beberapa orang juga ikut ditempatkan dalam pos-pos itu. Ilmu apakah yang harus dikuasai oleh orang tersebut agar kompeten dalam pekerjaannya? A. Seismologi, B. Vulkanologi, C. Paleontologi, dan D. Ekologi. Jawabannya B. Vulkanologi. Vulkanologi karena vulkanologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang gunung berapi. Sedangkan seismologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi. Paleontologi merupakan ilmu tentang fosil yang dapat membantu kita mengetahui umur suatu tempat dan kebudayaan zaman itu. Ekologi merupakan ilmu tentang interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Nomor 2, untuk mengukur diameter luar sebuah tabung reaksi diperlukan alat ukur berupa A. Jangka sorong, B. Mikrometer sekrup, C. Penggaris, D. Meteran. Jawabannya A. Jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat untuk mengukur panjang, diameter luar maupun diameter dalam suatu benda. Mikrometer sekrup merupakan alat ukur besaran panjang yang cukup presisi seperti untuk mengukur ketebalan suatu kertas. Sedangkan penggaris dan meteran merupakan alat ukur besaran panjang yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda yang ukurannya relatif panjang sehingga tidak dibutuhkan ketelitian yang lebih rinci. Nomor 3. Kenapa ketika di laboratorium rambut anak perempuan sebaiknya diikat? A. Agar terlihat rapi dan indah, B. Supaya tidak mengganggu pekerjaan laboratorium, C. Supaya terhindar dari kecelakaan kerja berupa barang pecah belah, D. Supaya terhindar dari kecelakaan kerja berupa api dan alat yang berputar. Jawabannya D. Supaya terhindar dari kecelakaan kerja berupa api dan alat yang berputar. Jawabannya D. Karena memang rambut yang panjang sangat beresiko tersambar api dan rawan menyangkut pada alat yang berputar ketika berada di laboratorium. Sedangkan jawaban A tidak tepat, karena di laboratorium itu yang paling penting adalah keselamatan, bukan rapi dan indah. Jawaban B kurang spesifik. Jawaban C kurang tepat, karena barang pecah belah tidak ada hubungannya dengan rambut yang panjang. Nomor 4. Ketika akan melakukan praktikum, kita harus menentukan variabel-variabel yang akan diamati. Berapakah jumlah dari variabel tersebut? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawabannya C. 3. Dalam melakukan percobaan, kita harus menentukan 3 variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Nomor 5.
Ketika kita melakukan percobaan mengamati pertumbuhan biji yang tidak terkena sinar matahari dengan biji yang terkena sinar matahari, maka variabel bebas dari percobaan tersebut adalah A. Cahaya, B. Tinggi tanaman, C. Jumlah air, D. Jumlah daun. Jawabannya A. Cahaya. Jawaban A. Cahaya karena variabel bebas merupakan faktor, hal, atau unsur yang dianggap dapat menentukan variabel lainnya. Dalam kasus ini, yang berperan sebagai variabel bebas adalah cahaya. Variabel terikat merupakan gejala yang muncul atau berubah dalam pola yang teratur dan biasa diamati atau karena berubahnya variabel lain. Dalam kasus ini contohnya tinggi tanaman, jumlah daun, dan arah tanaman tumbuh. Variabel kontrol merupakan faktor yang dibuat tetap sama selama percobaan. Dalam kasus ini contohnya ukuran kampas, jumlah air, dan kacang hijau. Nomor 6. Pak Budi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Berdasarkan pernyataan tersebut, yang merupakan besaran adalah A. Kecepatan, B. Km per jam, C. 60, D. 60 km per jam. Jawabannya A. Kecepatan. Jawabannya kecepatan karena besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai dan satuan. Dalam pernyataan dalam soal tersebut, yang dapat diukur memiliki nilai dan satuan adalah kecepatan. Kilometer per jam merupakan sebuah satuan. 60 merupakan nilai dan 60 km per jam merupakan satuan dan nilai. Nomor 7. Berikut ini yang termasuk besaran turunan adalah A. Panjang, B. Luas, C. Intensitas cahaya, D. Jumlah zat. Jawabannya B. Luas. Besaran turunan merupakan besaran yang ditetapkan berdasarkan besaran pokok, atau dapat juga diartikan besaran selain yang termasuk besaran pokok merupakan besaran turunan semua. Contoh besaran pokok adalah panjang, massa, waktu, suhu, jumlah zat, kuat arus listrik, dan intensitas cahaya. Jadi dapat disimpulkan besaran selain dari 7 besaran pokok tersebut semuanya termasuk besaran turunan. Nomor 8. Berikut ini yang merupakan contoh dari pengamatan kualitatif adalah A. Anis mengukur suhu air mendidih sebesar 100 derajat Celcius. B. Budi mengukur tinggi badan Agung sebesar 165 cm. C. Susan mengamati ciri-ciri air mendidih ialah munculnya gelembung gas. D. Cantika mengukur volume air di gelas ukur sebesar 15 ml. Jawabannya C. Susan mengamati ciri-ciri air mendidih ialah munculnya gelembung gas. Jawabannya C, karena pengamatan kualitatif merupakan pengamatan yang dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata saja. Jawaban A, B, dan D merupakan pengamatan kuantitatif karena pengamatan kuantitatif merupakan pengamatan yang dinyatakan dalam angka-angka. Salah satu ciri pengamatan kualitatif adalah tidak terdapat angka-angka. Sedangkan ciri dari pengamatan kuantitatif adalah
Terdapatnya angka-angka yang mendeskripsikan dari pengamatan tersebut. Nomor 9. Sebuah kayu diukur menggunakan jangka sorong dengan hasil pengukuran seperti gambar di bawah ini. Berapa tebal kayu tersebut? A. 7,32 cm, B. 7,28 cm, C. 7,25 cm, D. 7,21 cm. Jawabannya A. 7,2 cm. Untuk mengetahui pengukuran jangka sorong, maka ikutilah langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, tentukan skala utamanya, satuannya dalam sentimeter, yang letak garisnya itu sebelum angka 0 skala nonius. Dalam soal ini berarti sebesar 7,2 cm. Kemudian cari skala nonius yang berimpit dengan skala utama, atau cari yang kelihatan seperti bentuk garis lurus antara skala utama dengan skala nonius. Pada soal ini didapatkanlah angka 0,12 cm. Yang terakhir, hasil akhirnya tinggal tambahkan saja angka skala utama dengan angka skala nonius, yaitu 7,2 cm ditambah 0,12 cm. Jadi hasilnya 7,32 cm. Nomor 10. Pak Agus mengukur ketebalan sebuah plat logam dengan menggunakan mikrometer skrup dengan hasil pengukuran seperti gambar di bawah ini. Berapakah ketebalan plat logam tersebut? A. 3,9 mm, B. 3,54 mm, C. 3,45 mm, D. 3,5 mm. Jawabannya A. 3,9 mm. Untuk mengetahui pengukuran pada mikrometer skrup, lakukanlah langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, tentukanlah skala utamanya, satuan milimeter, yang letaknya sebelum berimpit dengan skala nonius. Pada soal ini diperoleh nilai 3,5 mm. Yang kedua, cari skala nonius yang berimpit dengan skala utama, atau cari yang kelihatannya seperti bentuk garis lurus antara skala utama dengan skala noniusnya. Pada soal ini diperoleh angka sebesar 0,4 mm. Yang terakhir, hasil akhirnya tinggal tambahkan saja antara angka pada skala utama dengan angka skala nonius, yaitu 3,5 mm ditambah 0,4 mm. Hasilnya menjadi 3,9 mm. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Juragan Sains. Terima kasih.